Wa ma utawi barang kana kang ono apa ma iku aksarul wi akeh. Fawa mongko utawi makana aksar iku ahab buluwih demenake ilallahi maring Allah Ta'ala. Illa linahwi bid'ati imamihi angin krono sepadani bid'ai imami jam'in kathir. Ail kathir tegesi golongan kang akeh. Karo fidiyin koyo golongan rawafid utawa rafidah wa fasikin lan wong fasik. Walau bimujarradit tuhmati senajan anane ya Allah ya Rabbi ya Karim bid'ati imami iku kelawan meligine penyono. Fal aqallu mongko utawi jamaah kang luwe kedhik jamaatan hali jamaah balil infiradu balik utawi infirad balik infiradu balik utawi sholat dewi iku afdhalul luwih utama. Kada kelawan kaya mengkini al qalilu balil infiradu afdhal. Qala hundawu haki ingza sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al Haytami tabaan hali anut li syekhi maring gurune syekhuna Zakaria nyatani al Imam Zakaria al Ansari rahimahumallahu ta'ala. Wa kadza lan kelawan kaya ikilah al aqallu jama'atan balil infiradu afdal. Laukana lamun ono sapa imam iku la ya'taqidu orang yakini sapa imam wujub ba'dil arkan ing wajibi setengah pira-pira rukun awi syuruti utawa pira-pira syarat. Wa in ata senajan nekani sapa al imam senajan nekani sapa imam biha kelawan al arkan awi syurut li'annahu krana sak temene imam iku yaksidu nejo sapa imam biha kelawan arkan wa syurut an-nafliyata ing sifat sunnah wa huwa hali utawi qasdu iku mubtilun kang batalaki indana mungguwe madhab kita. Au kaunil qalili utawa angin krana anane jamaah kang gedhi golongan kang gedhi iku bimasjidin ing dalem masjid mutayakkinin kang den yakini apa hilu ardi halali tanai masjid au mali banihi utawa halali bondone wong kang bangun ing masjid au ta'at tuli masjidin utawa dadi kosonge masjid qaribin kang ide apa masjid au ba'idin utawa kang adoh minha saking jamaah ayil jamaati tegese saking jamaah bi ghaibati sebab ghaibi sebab ora anane syahas anhu saking masjid likauni krana anane syahas iku imamahu imami masjid au yahduru utawa hadir sapa annasu menungso bi hudurihi kelawan hadiri syahas bi hudurihi kelawan hadiri syahas bi hudurihi kelawan hadiri syahas faqalilu jam'i mongko utawi golongan kang gedhi fidalika ing dalem mengkono-mengkono mazkur minal masjid al mutayaqqin hillu ardi ila akhirih iku afdhalul wa utama fi kathirihi tinimbang saking akeh jam'in fi ghairihi ing dalem liyane dalik bal bahasa balik bahas sapa ba'du setengah ulama annal infirada ing sak temeni dhewe bil muta'addili ing dalem masjid kang dadi kosong anis sholati saking sholat fihi ing dalem al muta'addil bi ghaibati sebab ora anane syahas iku afdhalul wa utama tapi wal aujahu utawi kang luwih duweni wajah iku khilafuhu sulayane bahsu ba'dihim walau kana lan lamun ono apa imamul qalili sapa imamul qalili imame jamaah kang gedhi ya Allah ya Rabbi ya Karim iku aula luwi utama bil imamati kelawan dadi imam linahwi ilmin krana sepadane ilmu kana mongko ana wal hudur hadir indahu ing dalem sandinge al qalil iku aula luwi utama apa al hudur walau ta'arada lamun perlawanan apa al khusyu'u khusyuk wal jama'atu lan jamaah aku lek sembayang ijen khusyuk tapi lek jamaah gak khusyuk maka fa'iyya mongko utawi al jamaah iku aula luwih utama fa'iyya mongko utawi jamaah iku aula luwih utama kama atbaku kama kaya barang atbaku kang sepakat sapa ulama ali ing atas imam haifu qalu sekirane dawuh sapa ulama
inna fardhal kifayati afdalu minas sunnah. Inna fardhal kifayati sak temene hukum fardu kifayah iku afdalu luwih utama minas sunnati tinimbang saking sunnah. Wa afdalan awe fatwa sapa Al-Ghazali Al-Imam Ghazali wa tabi'ahu lan anut ing Al-Ghazali sapa Abul Hasan Al-Bakri wa Abul Hasan Al-Bakri fi syarhihi dalam syarah Abul Hasan Al-Bakri Al-Kabir 'ala al-Minhaj nyatai syarhul Kabir 'ala al-Minhaj bi aulawiyatil infiradi kelawan sifat luwih utamane salat dhewe liman kedue wong la yakhsya'u kang ora khusyuk sapa man ma'al jamaati sertane jamaah fi aksari sholatihi ing dalem akeh-akeh salate man. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami wa huwa kadzalik wa huwa utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim iftaul Ghazali bi aulawiyatil infirad iku kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono ya Allah ya Rabbi ya Karim sahih. Infata lamun pot apa khusyuk fi jami'iha ing dalem sekabehane salat. Wa ifta'u bani Abdis Salami utawi fatwae Izzuddin bin Abdis Salam bi annal khusyu'a kelawan sak temene khusyuk iku aula luwe utama mutlaqan kelawan mutlak iku innama ya'ti angin pestine teko apa ifta'u bi Abdis Salam al qauli annal jama'ata ing atase pendapat yaiku sak temene salat jamaah iku sunnatun sunnah. Walau ta'arudu lan lamun perlawanan apa fadilatu sama'il Qur'an kautamaane ngrungokake ing Al-Qur'an minal imami saking imam ma'akillatil jama'ati sertane kedhie jamaah wa adami sama'ihi lan ora anane ngrungokake ing Al-Qur'an ma'akasratihi sertane akeh jamaah kana mongko ono apa al-awwal kang pertama iku afdhala luwih utama maka sorotia sertane akeh jamaah kana mongko ono apa al-awwal kang pertama rupane sama'ul Qur'an ma'akillatil jamaah iku afdhala luwih utama. Wa yajuzu lan wenang limun faridin kedue wong kang salat dhewe apa ayyan wiya yen to niat sapa munfarid al-ibtidaa ing anut ing makmum bi imamin kelawan imam asna as-sholati ing dalem tengah-tengah salate munfarid. Wa ini ikhtalafat senajan dadi beda apa rakaatuhuma rakaatin munfarid wal imam lakin yukrahu tetapi den makruhake apa dalika mengkono-mengkono iktida fi asna'is shalah lahu kedue munfarid duna makmumin ora makruh kedue makmum duna makmumin ora makruh kedue makmum kharaja kang metu sapa makmum minal jamaati saking jamaah linahwi hadasi imamihi karena sepadane hadasi imame makmum fala yukrahu mongko ora den makruhake lahu kedue makmum apa ad-dukhulu manjing fi jama'atin ing dalem jamaah ukhra kang rene apa jamaah fa idat tada mongko ari kalane anut sapa makmum fil asna'i ing dalem tengah-tengahe salat lazimahu mongko wajib ing makmum apa muwafaqatul imami nocoki ing imam thumma in faradha nuli lamun rampung sapa makmum awalan ing dalem kawitan kalau lebih dulu selesai salatnya makmum kamas bukin mongko utawi makmum iku kaya dene makmum masbuk wa ilalan lamun ora faradha awalan fantidharuhu mongko utawi Summa infarowo nuli lamun rampung sapa imam. Kalau imamnya dulu yang selesai. Summa infarowo nuli lamun rampung sapa imam awalan ing dalem kawitani kamasbukin mongko utawi makmum iku kaya makmum masbuk. Wa ilalan lamun ora farowo awalan berarti makmumnya yang lebih dulu fantidharuhu mongko utawi nganti-nganti ing imam iku afdhalul luwih utama. Wa tajuzu lan menang apa al-mufaraqatu misah bila udrin kelawan tanpa udur ma'al karohati sertani kemakruhan fatufawu itu mongko ngepotake apa mufaraqah bila udrin fadilatal jama'ati ing fadilai jama'ah wal mufaraqatu utawi mufaraqah bi udrin sebab udur kang murakhisi tarki jama'atin koyo barang kang murahake ing ninggal jama'ah wa tarkihi lan oleh ninggal imam sunnatan ing sunnah maksudatan kang den sejo apa sunnah
kata syahudin awalin koyok tasyahud awal wa kunutin lan kunut wa suratin lan maca ing surat wa tatwili lan oleh dawaaki imam wa bil makmumilan hali iku tetep ing dalem makmum du'fun utawi apes au syughulun utawi repot utawa ketunggul iku la tufawidu khabari al-mufaraqah orang ngepotake apa al-mufaraqah bi udrin orang ngepotake fadilatah ing fadilai jamaah waqat tajibulan terkadang wajib apa al-mufaraqatu mufaraqah kaan arada kaya yen to anyar teko apa mubtilun barang kang batalake li sholati imami maring sholati imami makmum waqat alimahu hali teman-teman ya Allah ya Rabbi ya Karim ngerti sapa makmum ing mubtil fayalzamu mongko wajib ing makmum apa niat niat mufaraqah fauron kelawan aki-aki wa illa lan lamun ora niat mufaraqah batalat mongko batal apa salat wa illa bitabihu senajan ora anut sapa makmum ing imam ittifaqon kelawan sepakati ulama kama kaya barang fil majmu'i kang tetep ing dalem kitab majmu' wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ala yusalli bil imam. Pun sekarang wa ya bijam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin. Ini masih melanjutkan pembahasan masalah sholat jamaah. Kalau ini sudah dijelaskan mengenai masalah hukum sholat jamaah. Hukum mengadakan jamaah itu apa? Kemarin sudah dibahas. Pendapat yang kuat kalau Fathul Mu'in lebih mengedepankan pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Tapi menurut pendapat lain mengatakan sunnah. Tapi menurut pendapat yang lain malah fardu ain. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat dan lain-lain. Pun kalau ini wae anniversary. Yang jelas pendapat yang inti yang kuat di dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwa hukum mendirikan sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Sekarang melanjutkan. Wa hiya bijam'in katsirin afdalu minha fi jam'in qalilin. Hukum melaksanakan sholat jamaah itu akan jauh lebih afdal manakala jamaahnya lebih banyak dibandingkan dengan jamaah yang jumlahnya lebih sedikit. Pomo temriki enten masjid, ada 2 masjid seumpama. Masjid sebelah sana jamaahnya 100 orang. Masjid sebelah sini jamaahnya 10 orang. Kita mengikuti sholat jamaah di masjid yang jamaahnya 100 orang itu jauh lebih utama daripada jamaah di masjid yang jumlahnya sedikit. Mestinya cara pola pikir, eman rek seakan rewangi sing didik ini buktinya kan. Iki sing 10 iki seakan gak direwangi sing 100 wis akeh bisa. Tapi kenyataannya mboten. Justru mengikuti sholat jamaah pada golongan yang banyak itu jauh lebih afdol daripada jamaah yang jamaahnya sedikit. Alasannya apa? Lil khabaris sahih. Karena ada satu hadis sahih yang menerangkan tentang itu. Kanjeng Nabi nanti dawuh wa makana aktsara fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Jamaah itu semakin banyak jumlahnya, orangnya semakin banyak, maka itu akan semakin disenangi, semakin disukai oleh Allah Ta'ala. Ini menjadi dalil di mana kita itu dianjurkan lebih utama untuk mengikuti sholat jamaah yang jumlahnya lebih banyak. Illa linahwi bid'ati imamihi, kecuali, nah ini kecuali hukum mengikuti sholat jamaah yang jamaahnya lebih banyak itu lebih utama dibandingkan dengan sholat jamaah dengan jamaah yang jumlahnya sedikit. Itu jika memang tidak ada aridi, tidak ada faktor eksternal. Kalau ada faktor eksternal, kalau ada hal-hal di luar itu, misal linahwi bid'ati imamihi, semisal mawon, misal karena imamnya itu adalah mubtadi, imamnya itu adalah ahli bid'ah, semisal. Ketika faktornya adalah imamnya itu ahli bid'ah, dan ini kitab ini dibujutuakan karofidiyin wa fasikin walau bimujarradid tuhmah. Misal di satu daerah itu ada jamaah yang jumlahnya banyak, ada jamaah yang jumlahnya sedikit. Yang satu jamaahnya 100 orang, yang satu jamaahnya 10 orang. Ini mestinya kalau kita ikut konsep awalnya Fathul Mu'in, kita lebih baik ikut yang 100 orang. Tapi kecuali ketika kondisinya imamnya itu adalah ahli bid'ah.
Yang 100 orang itu memang banyak, tapi Wahabi misalnya mawon jelas-jelasan wae. Nggih. Ana masjid jamaahnya 100, tapi Wahabi. Yang satu jamaahnya 10 orang, tapi NU melok sing 10. Nah ini seperti itu. Jadi illa linahwi bid'ati imami, kecuali manakala akeh sing oleh hidayah. Kecuali manakala imam dari jamaah yang jumlahnya lebih banyak itu adalah ahli bid'ah, semisal kaum Rafidhah ataupun orang fasik atau yang lain-lain. Imam yang jadi imam di sana itu orangnya keyakinannya tauhidnya agak begini-begini, jangan di sana. Meskipun jamaahnya lebih banyak, lebih baik ke 10 orang, masih wong telu lagi ahlus sunnah lu ya ahlus sunnah. Jadi ini karena faktor di luar pembahasan. Artinya kalau secara konsep awal memang jamaah yang lebih banyak itu jauh lebih utama untuk kita ikuti daripada jamaah yang jumlahnya sedikit. Tapi ketika dibandingkan dengan adanya jamaah yang lebih banyak itu yang jadi imam adalah ahli bid'ah, semisal orang yang keyakinannya tidak tepat, atau tengene mriki bukan masalah keyakinan sebenarnya, atau yang jadi imam di masjid yang lebih banyak jamaahnya itu adalah orang fasik. Fasik niku lek cara fikih niku koyoke sakniki rada fasik kabeh mbaknya. Lho ra itu. Fasik niku cara fikih nggih iktiraful kabair. 1. Orang yang pernah melakukan dosa besar, minum keras dan lain-lain, itu mungkin si akeh sing lolos. Oh gak mlebu aku fasik. Yang kedua, fasik itu adalah israr ala shaghair. Memang gak pernah melakukan dosa besar, tapi selalu melakukan dosa kecil. Dosanya cilik, tapi lek selalu kan dadine gede. Nah ini, malah dadine fasik. Nimbun. Dosa kecil memang yang dilakukan, tapi selalu wajib pak. Akhirnya nopo? Dia adalahnya sifat adilnya hilang, dia jadi fasik. Yang kedua, atau mungkin yang kedua ini saya untuk lolos. Aku orang boleh bendino, ya arang-arang menurut. Sekarang yang ketiga adalah iktirafur radha'il al-mubahat, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dosa, legal, boleh secara syariat, tapi dianggap perilaku hina secara syariat. Contoh, al-masyu maksyufar ras. Contoh jalan dalam kondisi kepala terbuka. Niki cara fikih, wong niki kopyae, kepalanya dalam kondisi terbuka itu menghilangkan sifat adalah, menghilangkan sifat adil, fasik. Lah wong sakniki aja wong biasa, kiai mawon nek gak lapo-lapo ya kopyae dicoplok. Niki ya nopo nggih, memang cara bahas fikih itu termasuk radha'il mubah. Sebenarnya nggak ada masalah, boleh lepas pek itu boleh, tapi itu termasuk radha'il, termasuk hal yang tidak pantas, tidak elok lah katakan begitu. Contoh kali sing sering niku adalah nopo niku namine makan, mangan nanggone esuk di pasar, di warung, nyangkruk lah istilahnya, nyangkruk nang warung. Jadi untuk menghilangkan sifat adalah yaitu tadi, untuk menghilangkan sifat adalah karena melakukan dosa besar, kemudian selalu melakukan dosa kecil, ataupun nopo niku namine tadi melakukan hal-hal yang mubah tapi sifatnya itu radha'il. Melakukan hal-hal yang sifatnya radha'il, melakukan hal-hal yang sifatnya itu nopo nggih? Mubah, legal, tapi niku dianggap perilaku yang tidak pantas atau hina secara syariat. Lah niki kalau tentang fikih untuk yang ketiga ini, yang ketiga yaitu melakukan hal-hal yang mubah tapi itu dianggap tidak pantas atau hina, niku tidak sampai memasukkan seseorang ke kategori fasik, tapi menghilangkan sifat adil. Jadi kalau jadi saksi itu gak aneh. Jadi saksi nikah ini benar sakit, karena dia nggak adil. Ya meskipun toh juga nggak fasik, tapi nggak adil. Makanya kalau zaman saat ini dolei adil, sing bener-bener kayak fikih niku 1.000.000 wong. Sangat sulit, sangat sulit. Walau bimujarradid tuhmah, sekalipun adanya imam dari jamaah yang banyak itu merupakan orang ahli bid'ah, itu hanya dasar dugaan. Yo gak positif yo jari-jari tonggoku masjid kuno sing jamaah 100 iku
itu yang jadi imam orangnya Wahabi misalnya. Jare tok gak nyotone ya, nggak pernah ngobrol langsung, nggak pernah tahu langsung, ya cuma jari. Meskipun seperti itu, kita ikut jamaah dengan jumlah jamaah yang sedikit itu lebih baik dibandingkan ikut jamaah yang lebih banyak. Tapi di situ yang jadi imam adalah ahli bid'ah. Fal aqallu jama'atan walau bimujarradi tuhmah. Jadi meskipun toh apa namanya itu faseknya. Jadi misal ono wong katanya orang itu pernah melakukan dosa besar, misalkan minum-minum dan lain-lain. Itu ya sifatnya belum pasti. Panjenengan juga tahu ngerti dewi, cuma jari ini. Diduga orangnya pernah minum-minuman keras, berarti kan dia pernah melakukan dosa besar, sehingga dia terstatuskan dalam kategori fasik. Maka ketika seperti itu, ketika dia yang jadi imam di masjid yang jamaahnya lebih banyak, maka kita lebih baik ikut di jamaah yang jumlahnya sedikit. Fal aqallu jama'atan balil infiradu afdalu kadza qalahu syekhuna tab'an li syekhi Zakaria rahimahullahu ta'ala. Maka hukum mengikuti jamaah yang jumlahnya sedikit, bahkan sholat sendirian, itu lebih baik dibandingkan sholat dengan jamaah yang jumlahnya banyak itu tapi imamnya fasik ataupun imamnya itu ahli bid'ah. Saya penting harap batris. Dereng dugi guys. Dereng dugi. Jadi ngoten, memang kok cara fikih niku luwih apik sampean sholat jamaah wong siji atau bahkan sholat sendirian dibandingkan panjenengan jamaah yang jadi imam itu orang fasik. Yang jadi imam itu ahli bid'ah. Sebenarnya maijen, lebih baik begitu. Hal itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga guru beliau yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Wa kadza law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani aw syurut wa in ata biha li'annahu yaqsidu biha an-nafliyah wa huwa mubtilun indana. Kemudian begitu juga lebih baik kita itu sholat dengan jamaah yang jumlahnya sedikit ketika kasusnya imamnya tidak meyakini tentang kewajiban sebagian rukun atau syurut ataupun syarat. Jadi dalam sholat itu kan ada beberapa rukun dan syarat. Kalau rukun dan syarat itu kan mau nggak mau harus dilakukan, nggak bisa ditawar. Misalkan ada sebagian rukunnya sholat atau sebagian syaratnya sholat yang oleh seseorang itu diyakini tidak wajib. Misal kalau kita mazhab Syafi'i kan jelas dalam Fatihah itu al-basmalatu ayatun kamilatun minal Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bismillah itu adalah ayat yang sempurna dari Fatihah. Maka kalau ada orang sholat nggak baca bismillah ketika dia baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Itu indana, itu dalam keyakinan kita. Misal ada masjid, jadi juga ahli bid'ah, tapi dia menganut pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan ayatnya Fatihah. Berarti dia tidak meyakini tentang kewajibannya baca bismillah. Padahal menurut keyakinan kita itu adalah wajib. Maka hukum kita mengikuti sholat jamaah di situ itu jauh lebih rendah. Artinya lebih utama jamaah di sholat yang di masjid yang lain. Kalau masjid itu masih jamaah kayak luru. Meskipun jamaahnya cuma satu, lebih baik di masjid yang lain meskipun jumlah jamaahnya sedikit dibandingkan di satu masjid yang jamaahnya banyak tapi imamnya tidak meyakini wajibnya, tidak meyakini harusnya sebagian rukun atau sebagian syarat. Wa in atabiha sampai ya suangan. Wa in atabiha sekalipun imam itu melaksanakan sebagian rukun yang tidak diyakini wajib. Jadi enten misalnya ada orang mengikuti pendapat yang mengatakan bismillah itu bukan ayatnya Fatihah. Tapi ketika sholat, ya banyak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam keyakinannya bismillah itu bukan ayat Fatihah. Maka ketika seperti itu, cari masjid yang lain lebih utama. Kenapa demikian? Li'annahu yaqsidu biha an-nafliyah wa huwa mubtilun indana. Karena ketika orang itu melakukan misalkan membaca bismillah sekalipun ketika dia membaca Fatihah itu dia menyengaja kesunahan.
Artinya menyengaja ke sunnah itu dalam artian aku mau coba bismillah ini bukan karena bismillah wajib, tapi bismillah itu anjuran gitu saja. Padahal di dalam mazhab Syafi'i meyakini satu kewajiban dengan kesunahan itu membatalkan sholat. Orang sembahyang gak ngerti sujud, ruku itu wajib apa sunnah gak? Barang ditakoni, ruku itu mau wajib tak sunnah Pak Kacong? Itu sunnah, wah sholatnya batal gitu. Karena apa? Karena meyakini satu hal yang wajib menjadi sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan sholat. Sekalipun dia melakukannya, karena dia melakukan atas dasar kesunahan bukan atas dasar kewajiban. Nah, sehingga ketika ada seorang imam jadi imam sholat jamaahnya banyak, tapi dia itu meyakini bahwa Fatihah itu bismillahnya adalah kesunahan bukan kewajiban. Sekalipun dia baca Fatihah itu dengan bismillah, tetap kita cari masjid yang lain lebih utama. Kenapa demikian? Karena dia meyakini satu kewajiban itu adalah kesunahan dan itu membatalkan indah di dalam mazhab kita. Kemudian au kaunil qalili bi masjidin mutayakkinin hillu ardihi au mali bani. Wah, ini menarik nih. Begitupun lebih baik kita sholat jamaah pada golongan yang jamaahnya sedikit. Ketika posisi jamaah yang sedikit itu ada di masjid yang tanahnya itu kita positifkan kehalalannya. Nah, ini untuk masjid dulu. Masjid yang sana jamaahnya 100 orang. Masjid yang sini jamaahnya cuma 5 orang. Kamu mau kemana? Saya mau yang 100 orang aja. 100 orang itu masjidnya agak nggak jelas itu tanahnya dulu. Pada saat pembebasan itu masih banyak yang belum dibayar katanya. Ya meskipun katanya, tapi tidak positif halal berarti. Tapi masjid yang itu, yang jamaahnya meskipun sedikit itu, wah itu halal atau ibadah tanahnya. Maka kalau seperti itu lebih baik di tanah, di masjid yang tanahnya jelas halal. Meskipun jumlah jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang. Karena apa? Masjid sengketa. Masjid sengketa. Jadi misalkan ada masjid yang tanahnya itu masih sengketa, belum jelas. Jamaahnya banyak. Yang satu masjidnya sudah jelas, tanahnya jelas. Maka ketika seperti itu lebih utama untuk berjamaah di tanah di masjid yang tanahnya jelas. Lah sing menarik kali au malu bani. Begitu juga lebih utama sholat jamaah di masjid yang jamaahnya jumlahnya sedikit, tapi masjidnya itu dibangun dengan uang yang jelas halal. Saya itu nggak usah lagi biar uang ini, dodol pentol, jelas halal misalnya. Maka kalau seperti itu lebih utama sholat di situ, meskipun jamaahnya sedikit. So masjid gede jamaah wakil, saya itu bangsa puasa sembarang kalir, duit sembarang kalir, halal setengah halal, haram pun ya mlebu kabeh pokoknya. Pokoknya masjid gede kan duitnya butuhnya akeh, pokoknya duit mlebu kabeh. Maka kalau seperti itu lebih utama sholat di masjid yang jamaahnya sedikit sekalipun, yang penting pembangunannya dulu pakai uang yang jelas halal. Au mutayakkinin hillu mali bani. Sholat di masjid yang dibangun dengan uang yang diyakini halal, itu sekalipun jumlah jamaahnya sedikit lebih utama daripada jamaah di masjid yang jamaahnya banyak tapi pembangunannya itu dengan uang yang sembarang kalir, dengan uang yang bermacam-macam. Kemudian au ta'attuli masjidin, au ta'attuli masjidin qaribin au ba'idin minha, ayil jama'ati bi ghaibati anhu likaunihi imamahu au yahdurun nasu bi hudurihi. Atau kita sholat jamaah di masjid yang jumlahnya jamaahnya itu sedikit lebih utama daripada kita jamaah di masjid yang jumlah jamaahnya banyak. Ketika masjid yang jamaahnya sedikit itu akan hilang sholat, akan tidak ada pelaksanaan sholat, akan tidak ada pelaksanaan jamaah manakala kita tidak ada. Misal sebelah rumah pas kita itu ada masjid, biasanya sing imam ya Pak Kacong iki. Semisal mawon di sebelah rumahnya Pak Kacong itu ada masjid, sing biasa imam ya Pak Kacong. Di sebelah sana ada masjid besar, jamaahnya banyak, ratusan. Tapi di sana itu tidak ada Pak Kacong, nggak ngaku, jamaahnya tetap berdiri.
Tapi di masjid yang sebelah rumah pas ini, kalau nggak ada kacang ini nggak ada orang sholat di situ. Karena apa? Yang memang biasanya jadi imam ya itu. Sing biasa imam ya kuwi pancen. Lek kuwi gak enak yo gak enak jamaah. Kalau sing wani ngenggeni makome beliau. Dadi imam gak wani. Maka kalau seperti itu lebih baik sholat di masjid yang jamaahnya sekalipun sedikit. Ketika itu kita tinggalkan, imbasnya adalah kosong, ta'atul. Maka akan kosongnya pelaksanaan sholat, maka akan kosongnya pelaksanaan jamaah di situ. Jadi lu apik ngeramuti masjid, masih kok sing sembahyang imam situ, makmum situ. Sing umpama ditinggal, niku akhirnya masjidnya kosong, gak ono sembahyang. Daripada sembahyang nang kono sing imami yo isono, sing dadi makmum yo isono. Lebih baik sholat di masjid itu tadi, meskipun jamaahnya sedikit. Kemudian faqalilul jam'i fi dzalik afdalu min katsirihi fi ghairihi. Maka sholat jamaah dengan jamaah yang jumlahnya sedikit di masjid yang itu tadi, masjid yang diyakini halal tanahnya, yang diyakini halal harta yang digunakan membangun, yang ketika ditinggalkan akan kosong sholat, akan kosong jamaah, itu sekalipun jamaahnya sedikit lebih utama daripada sholat dengan jamaah yang lebih banyak. Bal ba'atha ba'duhum annal infirad bil muta'addidi 'anis sholati fi bi ghaibatihi afdal. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa sekalipun kita sholat sendirian di masjid yang akan kosong kalau tidak ada kita, kosong tidak ada orang sholat, itu lebih utama daripada kita sholat di masjid yang jumlah jamaahnya banyak. Ini menurut satu pendapat nih. Seumpama di sebelah rumahnya Pak Kajang itu ada masjid. Iki lek gak aku gak ono sing sholat nang kene. Lek gak aku gak ono iki Pak Kajang. Iki lek tak tinggal masjid kono, masjid gak digini sembahyang akhirnya. Maka ketika seperti itu menurut satu pendapat, sekalipun kamu di situ gak jamaah, lek ora jamaah masih makmume didik, ini boten malah lebih parah. Sekalipun kamu di situ sholat sendirian, tapi ketika masjid itu kamu tinggalkan akan kosong sholat, maka lebih utama sholat di situ daripada di masjid yang jumlah jamaahnya banyak. Kok cara ngono niku luwih ngepek murid-muripe. Tapi lek niki walau khilafu. Menurut pendapat yang kuat, oh yo gak iso, apa-apane yo utama sembahyang jamaah. Tapi kalau lawannya sama-sama jamaah, cuma soal jumlah saja, maka lebih utama di masjid yang sedikit. Tapi lek lawannya itu sembahyang ijen, ya lebih jamaah. Menurut pendapat yang kuat. Tapi menurut pendapat yang lain, tetap meskipun kita sholat sendirian di masjid yang kalau kita nggak sholat di situ akan kosong, nggak ada sholat, lebih utama sholat di situ. Pun walau kana imamul qalil aula bil imamati li nahwi ilmin kanal khuduru indahu aula. Begitupun ini, misal ada masjid jamaahnya banyak tapi yang jadi imam yo sedang-sedang sajalah, yo ngerti ngono, tajwidnya penak, suaranya penak. Yang satu masjidnya nggak begitu banyak jamaahnya, tapi yang jadi imam itu kados Pak Kacong ini bendinane sawit Fathul Muin. Wah, iki lek ono apa-apa keliru ngerti. Maka ketika seperti itu jauh lebih utama sholat di masjid yang jumlah jamaahnya sedikit. Karena apa? Ada sisi plus, ada poin plus di situ. Berupa apa? Berupa imamnya itu memiliki sisi keutamaan semisal yaitu ilmunya. Oleh kono apian sembarang nang kene masih jamaah loro. Imami biasa selalu Fathul Muin iki. Daripada masjid kono imami gak pati ngerti masih jamaah 500. Lu apik nang masjid iki. Karena apa? Karena ada sisi keutamaan tersendiri yaitu linahwi ilmi. Mungkin karena faktor pengetahuannya, karena faktor keilmuannya. Maka lebih baik kita hadir di jamaah yang itu tadi. Walau ta'arudul khusyu' wal jama'atu fahiya aula kama adbaqu alaihi haitsu qalu inna fardal kifayati afdalu minas sunnah wa afdal Ghazali wa tabi'ahu Abul Hasan al-Bakri fi syarhil kabir 'ala al-minhaj bi aulawiyatil infirad liman la yakhsha'u ma'al jama'ah fi aktsari sholatihi. Sekarang pertanyaannya, ketika ada perlawanan, pertentangan antara khusyuk dengan jamaah, saya kalau sholat jamaah nggak bisa khusyuk, kanan kiri banyak orang, gak bisa merem-merem aku. Krungu suarane imame barang, krungu suara kanan kiri barang, gak bisa khusyuk. Saya kalau sholat jamaah nggak bisa khusyuk,
Tapi kalau saya sholat sendirian bisa khusyuk. Kira-kira lebih utama saya mengedepankan khusyuknya atau memprioritaskan jamaahnya? Maka daunnya para ulama mengatakan lebih utama jamaahnya. Sholat jamaah masih gak khusyuk. Wong gak mana ada sebagian biu gak jamin khusyuk. Gak cari-cari toh. Gak masih umpama tenan yo ngoten tetep. Aku tenang lek sholat ijen khusyuk. Tapi lek sholat jamaah gak khusyuk. Sholat jamaah. Sholat jamaah aja. Kenapa demikian? Karena khusyuk itu kalau fikih itu sunnah. Berarti bahasa tasawuf belum gitu. Karena kalau dalam bab fikih khusyuk itu kesunahan sholat. Sedangkan jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tentu kalau ditimbang fardu kifayah itu lebih berat daripada kesunahan. Yo masih otot coro tasawuf yo si gimana bahas sih? Kayak apa sebagian jamaah gak khusyuk asih. Ini gak bahas tasawuf sih balik, si bahas fatul mu'in. Lebih baik sholat jamaah sekalipun tidak khusyuk daripada khusyuk tapi tidak berjamaah. Karena hukum khusyuk itu sunnah, sedangkan hukum fardu kifayah itu adalah fardu. Hukumnya jamaah itu adalah fardu kifayah. Hal itu difatwakan oleh Imam Ghazali, diikuti oleh Abdul Hasan Al-Bakri. Beliau mengatakan bahwa lebih utama sholat sendirian. Nah, ini beten malih. Imam Ghazali ini memang kalangan mutasawwifin. Beliau berpendapat lebih utama sholat sendirian bagi orang yang tidak bisa khusyuk ketika dia berjamaah di kebanyakan sholatnya. Kalau sholat jamaah gak bisa khusyuk. Imam Ghazali ya sebenarnya diwiahi. Soalnya Imam Ghazali qala syekhuna wa huwa kadzalik in fata fi jami'ah. Pendapatnya Imam Ghazali ini diiyakan, disepakati oleh Ibnu Hajar Al-Haytami jika memang tidak khusyuk secara total. Kalau sembahyang itu mulai takbir sampai salam belas gak khusyuk. Ketika seperti itu maka jangan jamaah, sholat sendirian aja, yang penting khusyuk. Tapi kalau cuma 50-50, yo kalau gak khusyuk, kalau khusyuk. Kalau nyantol sembahyangnya, kalau gak nyantol. Kalau seperti itu lebih baik jamaah. Baru kalau secara total tidak khusyuk lebih baik sholat sendirian. Wa ifta'u bi abdis salam bi anna al-khusyu'a aula mutlaqan innama ya'ti ala quli anna al-jama'ata sunnatun. Fatwanya Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang mengatakan bahwa khusyuk itu lebih utama untuk diprioritaskan, itu mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah. Izzuddin bin Abdus Salam itu berpendapat bahwa orang itu baik khusyuk separuh atau enggak khusyuk total ketika dia berjamaah. Tetap kalau ada khusyuk itu hilang ketika kita berjamaah, maka lebih baik kita sholat sendirian. Yang penting khusyuk. Hal itu karena Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Jadi podo sunai kalian. Walau ta'aradu fadilatu sama'il Qur'ani minal imami ma'akillatil jama'ah wa adami sama'ihi ma'akathratiha kanal awwalu afdalah. Ketika ada perlawanan, yang satu imamnya membaca Quran sehingga kita mendapatkan fadilah keutamaan mendengarkan Al-Quran, yang satu imamnya enggak mendengar Al-Quran. Jadi ada jamaah dua, yang satu jamaahnya sedikit tapi imamnya itu baca surat-surat panjang sehingga kita mendengarkan surat-suratan, membaca bacaan Al-Quran. Kita mendengarkan itu kan jadi keutamaan tersendiri. Sedangkan yang satu jamaahnya banyak tapi mari Fatihah ruku misalnya mau. Mari Fatihah ruku, maka bagaimana lebih utama ikut yang baca surat? Karena ada keutamaan yang lain, yaitu keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa yajuzu liman faridin ayyan wal ibtida'a bi imamin asna'a sholatihi wa in ikhtalafat rak'atuhuma lakin yukrahu dzalika lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati li nahwi hadatsi imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Diperbolehkan bagi orang yang sholat sendirian untuk niat bermakmum kepada imam di tengah-tengah sholatnya. Nah, ini lucu. Awak dhewe kadung nang masjid, gak kanca sepeda nijen. Sepeda nijen nemu masjid tumpang sholat. Allahu Akbar. Tengah-tengah sholat ada dua orang datang. Gak jawab awak dhewe, gak gelem. Jamaah ijen, pinggir awak dhewe pas ngene. Maka ketika seperti itu bagi orang yang sholat sendirian, ini boleh untuk menyambungkan sholatnya dengan orang yang jamaah ini. Jadi kali dibatal nih. Tetap ngerti nih, cuma dalam hati niat jamaah kepada orang ini. Wa ini ikhtalafat rak'atuhuma. Meskipun rakaatnya sudah berbeda. Mestinya itu kalau di anakku rakaat keloro ini.
Lah wong iki saiki rakaat pertama. Meskipun seperti itu tetap diperbolehkan bagi kita untuk bermakmum kepada jamaah ini. Meskipun toh hukumnya makruh. Meskipun toh hukumnya makruh, tapi boleh. Boleh. Duna makmumin, tidak makruh untuk bermakmum kepada jamaah lain bagi makmum yang keluar dari sholatnya, keluar dari jamaahnya, mungkin karena faktor imamnya itu hadas. Jadi orang wong sembahyang Allahu Akbar sholat, di tengah-tengah dia sholat, kemudian imamnya itu batal. Misalnya ngentut imamnya, ngentut kalau sih ganteng, burine pelonga sembahyang itu ya. Sekian mufarokoh yang kita langsung memisahkan diri. Ketika seperti itu di sampingnya ada orang sholat jamaah, maka bagi kita menyambungkan sholat kita dengan sholat orang itu hukumnya boleh dan tidak makruh. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi boleh tapi makruh, kalau yang ini boleh tapi tidak makruh. Karena apa ya? Karena ada alasan. Wong aku lu kan awal mau jamaah sendiri. Ya saking imamku ngentut mulai, malah gak jamaah. Saya kalau jamaah nyambung mana? Jangan pindah wifi, pindah koneksi. Sehingga tidak nyambung liane. Lah sing situ wong boten. Kalau sambungane moro-moro wong jamaah nyambung, ini hukumnya makruh. Fa idza tada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam. Ketika kita memang betul-betul bermakmum meskipun di tengah-tengah sholat kita, maka kita wajib untuk mengikuti imam dalam segala halnya. Lewat tasyahud, lewat kunut ya kunut, wae rukuk ya rukuk. Pokoknya imam, ikutlah imam. Karena apa? Kita sudah bermakmum kepada dia. Lah, ketika nanti summa infaragha awwalan, kamas mungkin. Kalau misalnya imamnya itu selesainya lebih dulu, misalkan kita sholat, ternyata imam orang yang sholat jamaah ini imamnya lebih dulu daripada kita, sehingga ketika kita menyambungkan sholat kita kepada orang itu, maka orang itu terlebih dahulu selesai daripada kita. Nah, itu kan enak. Ya fakar masbukin. Berarti kita seperti makmum masbuk, tinggal nanti nambah kurangnya berapa. Tinggal nanti nambah kurangnya berapa. Wa illa fantidharu afdal. Kalau kita justru sholatnya lebih dulu selesai, pada syukur contohkan mau, awak dia sholat tang masjid Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Setelah dapat 1 rakaat, kemudian ada 2 orang datang, sholat jamaah di samping kita. Berarti kita rakaat kedua, orangnya rakaat pertama. Kemudian setelah itu, jadi awak di rakaat nomor 2, di rakaat nomor 1, kita ikut sholat jamaahnya dia di tengah-tengah sholat kita. Otomatis ketika orangnya rakaat kedua, kita rakaat ketiga. Ketika orangnya rakaat ketiga, kita rakaat keempat. Ketika rakaat keempat berarti nggak boleh ikut berdiri. Wah rakaat keempat wah tahiyat. Waktunya tasyahud akhir, jangan ikut berdiri. Ketika waktunya tasyahud akhir, maka lebih baik kita tunggu dengan duduk. Imamnya kan belum. Imamnya kan kurang 1 rakaat masih ya. Imamnya biar berdiri melanjutkan sholatnya, kita tunggu sambil duduk. Nanti kita salam bareng dengan imam. Itu lebih baik. Tapi seumpama mufarokoh juga boleh. Wes imamnya suwen, kurang 1 rakaat ya. Aku mufarokoh tak salam dewi, itu juga boleh. Tapi lebih utama ditunggu. Wa tajuzul mufarokotu bila udrin ma'al karoha wa tufawwitu fadilatal jamaah. Kemudian orang mufarokoh memisahkan diri dari jamaah, memutuskan diri dari jamaah, itu diperbolehkan sekalipun tanpa udzur. Tapi itu menghilangkan fadilah jamaah. Kalau apa-apa nganggur kurang penggawean, moro-moro jamaah pisah bencet. Padahal awalnya jamaah itu gimana hukumnya boleh, tapi ganjarannya jamaah mulai awal hilang bes. Itu menghilangkan fadilah jamaah. Karena apa? Mufarokoh bi ghairi udrin, memisahkan diri, memutuskan diri dari jamaah tanpa udzur. Itu memang boleh, tapi itu menghilangkan fadilahnya jamaah. Beda dengan wal mufaraqatu bi udrin ka murakhisi tarki jama'atin wa tarkihi sunnatan maksudatan kata syahudin awwalin wa qunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi tu'fun aw syuhla la tufawwitu fadilata. Berbeda halnya kalau mufaraqah, memutuskan diri, memisahkan diri dari jamaah karena ada udzur. Misal imamnya itu gak melakukan kesunahan. Loh imam kuwe kunut gak kunut kok. Imam kuwe tasyahud awal gak tasyahud awal. Imam kuwe maca surat gak maca surat mufaraqah. Nah, ketika seperti itu namanya mufaraqah, memutuskan diri dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah tapi karena udzur.
Maka kalau itu hukumnya tidak apa-apa dan tidak menghilangkan fadilah jamaah. Contoh malih sing sering imamnya terlalu takwil, terlalu lama, maca surat kayak dawa nih sing kene selak nyambut gawe. Jadi Pak Acong kene iki susu-susu wis api-api oleh jamaah jare. Kepingin jamaah mari saya fatul jamaah. Barang jamaah temen surate kayak dawa nih. Mufaraqah wis. Itu namanya mufaraqah biudri. Itu namanya memisahkan diri dari jamaah karena udur. Maka kalau seperti itu hukumnya boleh dan tidak menghilangkan fadilah jamaah. Artinya apa? Ya kita tetap dapat fadilah jamaah. Tetap mendapatkan fadilah jamaah. Wa qad tajibul mufaraqah ka'ana 'arada mubtilun li salati imamihi wa qad 'alimahu fayalzamuhu niyyatuha fawran wa illa batalat. Kemudian yang terakhir hukumnya mufaraqah atau memisahkan diri dari jamaah, memutuskan diri dari jamaah itu kadang-kala malah wajib. Bukan cuma boleh tapi wajib mufaraqah. Kadang. Kapan? Semisal imamnya itu dalam kondisi mengalami hal-hal yang membatalkan sholat dan panjenengan tahu Pak Acong sholat jamaah. Pas gurine imam marah-marah bes ngentut. Ya jelas kayak ngentut ini. Ketika seperti itu ya wajib untuk faraqah, wajib untuk memisahkan diri, memutus diri dari jamaah itu. Karena apa? Sholatnya batal. Kalau sudah seperti itu mufaraqah itu bukan boleh lagi tapi hukumnya wajib. Kalau tidak segera mufaraqah, wis ngerti bes ngene ya. Sik gak mufaraqah, sik ngenteni ae. Malah kalau seperti itu imbasnya adalah sholatnya jadi batal. Karena kita koneksi kepada orang yang sholatnya batal. Kalau tidak segera kita putus, yuk katut batal akhirnya. Maka harus segera mufaraqah. Kalau tidak, sholatnya batal. Wa illam yutabi'u. Sekalipun kita tidak ikut, artinya gak melok rukuk seterusnya, tetap kalau tidak mufaraqah kita batal sholatnya. Ittifaqan. Hal itu disepakati oleh para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin samenten wabili saking konco-konco wonten ingkang kirang paham kirang sepakat dari kadut memang kan. Ini sedang lihat. Nggih. Monggo sing badhe tanglet mengenai berjamaah ini. Yang jelas yang pembahasan terakhir tadi memang ada kaedahnya, memang terkadang itu wajib mufaraqah. Ketika memang imamnya itu ternyata benar-benar melakukan hal yang sifatnya itu membatalkan terhadap sholatnya sendiri. Ini banyak kejadian. Contoh biasanya gak ngerti kapan balik nang tasyahud awal itu membatalkan, kalau dia tahu itu dia termasuk. Singen nggih wonten kok cerita kula nate oleh cerita teko panggen ngaji niku. Jadi imam ini ku sepuh. Ya memang ngoten, tengah-tengah ngimam itu aja ya ngentut. Brut ngoten. Ya jelas ya, tapi itu kok faktore napa maksudnya imam ini tetep lanjut ya. Sing mburi iki akhirnya bingung. Sing ngarep iki wis ngentut, tapi kok isih panggah lanjut. Mulane teng kitab anak itu dingendikaken wajib untuk niat mufaraqah itu ketika memang imamnya masih mempertahankan terhadap hayatus sholahnya, bentuk sholatnya. Tapi ketika imamnya itu sudah mari ngentut brut ngoten, mari ngoten dakne langsung ngalih, kita nggak wajib untuk niat mufaraqah. Niku dawuh sing kitab anak. Monggo saking rencang-rencang niki mau niki. Nggih, rindu warnane. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana besok kegiatan dalam kadari terkait apa yang dipaparkan oleh Gus tadi, masalah sholat jamaah di mana kalau kita menemukan masjid yang mana perbedaan karena
bid'ah dan sebagainya. Yang kedua masalah pengetahuan agamanya tinggi, satunya masih satunya pengetahuan rendah. Ini yang kita utamakan, pertanyaan tinggi walaupun jawabannya sedikit. Ya, jadi pertanyaan di tempat saya ini ada seorang imam dan juga takmir sekaligus juga dia memimpin sholat di situ. Katakanlah dia itu pede, selalu maju, tidak mengindahkan orang-orang yang kematian tinggi. Nah ini caranya gimana? Menegur supaya orang itu apa ya, nggak tahu pede, memberikan masukan kritik yang bagus sehingga tidak terlalu pede. Padahal dasar agama, kalau tengah agama misalnya maksudnya gak terkaruan, tak cocok, tak baik takdirnya, sehingga bisa mengadakan sholat. Padahal sholat itu fatihah itu masuk rukun sholat. Nah ini terjadi di tempat saya. Ini bagaimana menegur orang seperti ini supaya nggak termasuk apa ya, artinya merendahkan atau perasaannya macam-macam. Terima kasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niki pertanyaannya itu mau gunang pekeh. Tinggal kita menyikapinya dengan bijak bagaimana. Niki memang problem bukan hanya tempat jenengan mawon. Ini rata-rata nyuwun saya oleh dikira basa kasaran. Biasanya sing kepede nggak ukur itu biasanya sing gak pati duwe ilmu biasa. Dan sementara awak dewi niki sing ya katakan wis mari ngaji Fathul Qorib, wis mari ngaji Mabadik, wis mari ngaji Fathul Mu'in iki kadang ngalahan. Kan ngoten to. Kadang malah awak dewi iki ngalahan. Mulane zaman sakniku gak kena gawe unen-unen sing waras ngalah gak kena. Karena lek gawe unen-unen sing waras ngalah, lama-lama dunia ini dikuasai orang gila nanti lama-lama. Artinya ya nopo, kalau yang ditanyakan bagaimana kebijakannya, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Ya nopo maksudnya? Itu nggak bisa kita mengingatkan secara langsungan awak mudono makhluknya gak pas bisa. Niku justru akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Secara kaidahnya di dalam amar ma'ruf nahi munkar, wajib amar ma'ruf nahi munkar selagi tidak akan melahirkan mafsadah yang lebih besar. Kalau dikhawatirkan akan terjadi mafsadah yang lebih besar, yo dihindari. Nanti kita cari solusi-solusi yang ringan. Ini juga sering kan kalau sebutakan seperti dawuh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, beliau sering dawuh ketika imamnya itu orang yang nyuwun sewu bahasanya lisannya itu kurang fasih, maka kalau menurut beliau wis jarno dhisik ae, dan nanti masuk kepada fiqhul dakwah. Tapi kita jangan, bukan berarti ini merupakan kita lepas tanggung jawab. Sampai-sampai imam sing model koyok ngene iki dijarno, sampai-sampai imam sing model koyok ngene iki ngerasa bahwa dia itu sudah sangat tepat sekali tajwidnya. Istimewa. Sangat ngerasa istimewa, gak ono salah-salah ya. Melalui kita pikir kan juga diiringakan termasuk mungkaratil masjid. Hal-hal mungkar yang terjadi di dalam masjid adalah ketika seseorang itu mendapati orang lain sholatnya bacanya tidak tepat, wajib untuk taklim, untuk mengajar. Ya berarti diingatkanlah, tapi cara mengingatkannya yang baik. Salah satu cara mengingatkan adalah yang saya lihat bahasanya di pinggirno, di ruangan yang sepi cuma 2 orang. Ojo dielingno nang ngarepe wong-wong. Kalau daunnya Imam Syafi'i lek ngelingno nang ngarepe wong akeh iku jenenge menasehati. Tapi misi-misi mempermalukan. Kalau sering kok, kalau biasanya lek ngimami ngoten lek teng masjid pundi ngoten nggih. Pak Thomas memang sengaja kalau mempersilahkan. Sengaja mempersilahkan kepada imam-imam sipil itu kersane ngimami. Tujuannya nopo pertama kula ya kadang wis pegel, kedua kadang kula kepengin ngerti iki imamnya tepak napa mboten. Nah kebetulan yo nanti ono sing imam gak tapi tepak. Ya akhirnya gimana carane? Kula inggiraken teng ruang takmir niku kula omongi dengan baik-baik ya saged.
Gini kok nggih pokoke nggak bisa langsung dieling nang ngarepe wong-wong gek langsung mboten saged. Nggih pelan-pelan Pak, kalem-kalem. Lah awak dhewe yo aja kalah pede. Awak dhewe sing manten ngaji-ngaji ngeten iki aja malah gaya ngalah ngoten mboten, gak wayah ngalah nek wis model zaman kayak ngeten iki. Cara dawuh bisba kan hadise an idza dhaharul bidah falyudhiril alim ilmahu wa illa la'anallahu wal malaikatu wan nasu ajmaun. Bahasanya mana? Kalau sudah tampak yang namanya bid'ah, hendaknya orang yang alim itu menampakkan ilmunya. Kalau tidak seperti itu, dia dilaknat sama malaikat dan seluruh para manusia. Bisa-bisa. Pun niku ngoten niku tinggal kebijakannya masing-masing ya. Kebijakannya masing-masing. Itu problem di semua mushola, semua masjid mesti ono sing model koyo ngono kuwi. Samone jak ngopi. Kok bayari bisa? Ya. Kira-kira disangoni. Alhamdulillah. Lek soalnya disangoni ngene iki insyaallah ya purun lengser. Gorong lensa. Pun, monggo sing gitu nih. Tergantung kebijakannya masing-masing ya. Cara menyikapinya bagaimana. Oh. Tambahan Gus, Iya, monggo. mau disampaikan oleh narasumber Insya Allah Gus Faiz tadi terkait dengan Allah sholat sendirian kalau nggak sembahyang ijab nggak khusyuk, nek jamaah khusyuk atau sebaliknya sholat jamaah nggak khusyuk enak sembahyang ijab. Itu trik bagaimana untuk mensikapi untuk sholat khusyuk itu gimana? Saya upayakan nggak khusyuk pakai tangi. Gitu. Terus. Yes, pokoknya awal dewi sholatnya jamaah ngoten mau. Masalah khusyuk itu nanti lama-lama bisa diusahakan dengan kebiasaan. Kalau masalah definisi khusyuk kemarin kan sudah dibahas. Ada yang definisi ulama, ada yang sangat ketat. Definisi khusyuknya itu ketat. Harus sekira dia itu bisa berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Baca Fatihah berarti dia mengangan-angani makna-maknanya Fatihah. Dan juga seluruh bacaan-bacaan salat. Jadi definisi khusyuk menurut satu ulama mengatakan ya khusyuk itu dia mentadaburi terhadap apa yang dia baca selama salat itu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Semua salat-salat itu definisi khusyuk yang pertama. Ada yang mengatakan satu pendapat ulama nggak harus dia itu berangan-angan di dalam apa yang dia baca. Sing penting dia niku eling ambek urusan akhirat. Sing penting dia ini ngerasa isok madhep dumateng Gusti Allah. Niku wis dikatakan khusyuk. Kelingan akhirat, kelingan dosa-dosane wedi Gusti Allah, ingin meningkatkan imannya, ingin meninggalkan segala keburukan-keburukan. Itu termasuk khusyuk menurut satu pendapat. Tapi menurut pendapat yang paling asal itu ya harus tadabbur terhadap apa yang dia baca. Itu ngoten. Nah, kalau masalah tips agar khusyuk Sama-sama tidak. sama-sama. Imamul Adham itu. Imamul Adham imam Pak Kacung tips biar khusyuk ya ono Pak Kacung. Kalau dhewe ya ora tahu iki sih. Salat khusyuk biasanya lek salate maca khusyuk ono ae. Tapi kalau nate mireng niku tirose, kalau nggih, kalau dhewe ya salate padha ae. Tirose ada yang mengatakan miftahus shalah al-wudu, karena hadis kan kuncinya salat itu adalah wudu. Ada yang mengatakan dari hadis ini, ada yang mengatakan sebagian bahwa kalau sampean kepingin khusyuk nang salate, caranya ya berarti wudu. Khusyuk nang kunci ini, yaitu wudu. Diusahakan pas waktu wudu itu khusyuk. Insya Allah nanti di salatnya juga dimudahkan untuk khusyuk. Bagi lek bahas khusyuk mungkin berhawa nih. Ini malah cerita mboten bahas napa namine, mboten bahas oke nih. Kalau nggih wonten mau nek cerita nang kitab An-Nawadir barang nggih wonten penggambaran khusyuknya ulama-ulama zaman biyen ya napa wonten, tapi gak jebus oke nih yo nggih. Jebus cerita mangke kula. Pun pembahasan itu mawon. Mboten manggone cerita ya masalahnya.
Nggih, ngapunten. Nderek tanglet. Tadi disebutkan bahwa ketika seorang imam melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, maka kita sebagai makmum wajib langsung mufaraqah, ngoten nggih? Nggih. Kalau masih mempertahankan hayatus sholahnya. Nggih. Kemudian tadi ketika di bab napa jenenge afdhalul tarkil jamaah niku nggih sing enten kata-kata wakada laukana layak takidu wujub ba'dil arkan aw syurut wa in atabiha bi annahu yaqsidu biha an-nafliyah wa huwa mubtilun indana. Itu menurut keyakinan kita adalah sama-sama sesuatu yang membatalkan terhadap sholat. Akan tetapi kenapa itu hukumnya berbeda? Dengan bukti di sini tidak ada perintah untuk mufaraqah. Nah, monggo nyuwun dipun jelasaken perbedaan di antara keduanya. Matur nuwun. Yang ditanyakan oleh Sa'il adalah ngeten. Tadi di akhir pembahasan itu ada kaidah kalau imamnya itu melakukan suatu hal yang membatalkan terhadap sholat, tapi dia masih mempertahankan hayatus sholat, maka makmum wajib untuk mufaraqah. Namun kenapa di bab yang pembahasan yang pertama mengenai permasalahan jamaah dengan orang yang banyak ataupun orang yang sedikit, golongan yang banyak, golongan yang sedikit, tengriku disebutkan ketika imamnya itu termasuk orang yang meyakini sebuah hal yang fardu diyakini sebagai sunnah, tengeriki cuma disebutkan bahwa ini lebih baik jamaah dengan golongan yang lebih sedikit, atau bahkan cuma lebih baik nopo infirad salat dewe. Kenapa kok enggak tarafnya itu sampai wajib juga? Padahal kan ini menurut imam kita kalangan Syafi'iyah termasuk hal-hal yang sifatnya itu mubtil, membatalkan terhadap sholat. Kalau ini kan contohnya sering ya, terus nang napa iku jenenge nang Masjidil Haram semisal imamnya gak meyakini napa bismillah itu bagaimana? Pertama ngeten, kalau kita membahas mengenai permasalahan ini tadi, kalau di dalam bunti niki jenenge anahnya tengriki dikatakan wa huwa mubtilun ay qasdun nafliyah fil fardhi mubtilun qala fit tuhfah ba'dahu wa min thamma abtala al iqtida'a bi mutlaqan ba'du ashabina wa jawazahu al aksar ri'ayatan li maslahatil jamaah wa iktifa'an bi wujudi suratiha wa illa lam tasihha iqtida'un bi mukhalifin. Niku jawabannya dengan niku. Terus dengan ini dijelaskan di kelanjutan syarahnya ini mengambil dari kitab Tuhfahnya itu ada tambahan bahwa kalau imamnya itu sosok yang meyakini hal yang fardu menurut kita, mereka yakini itu hanya sekedar sunnah, maka itu bukan hanya sekedar afdholiyah saja untuk kita tinggalkan jamaah tersebut. Ada yang mengatakan wa min sama bahasanya seperti ini afdhalal iqtida' biya mutlaqan ba'da ashabina. Menurut sebagian kalangan ulama kalangan Syafi'iyah itu mengatakan hukum iqtida' bermakmum terhadap dia itu adalah batal. Tapi wajawazahu al-aksaru ri'ayatan li maslahatil jamaah. Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan itu diperbolehkan dari kalangan Syafi'i. Orang masalah, sing penting sik gelem maca Fatihah. Itu bukan masalah karena menjaga terhadap kemaslahatannya jamaah. Yang nomor dua, waqtifan diwujudi suratiha. Dan juga karena kita sudah cukuplah dia melakoni bismillah dilakoni berarti gak masalah. Jadi karena memang bedanya adalah kalau dalam urusan bismillah dan semisalnya itu masih ada khilaf. Tapi kalau urusan nikmang wis ngentut ya ataupun semisalnya nggak ada khilaf lagi, ya wajib untuk langsung mufaraqah.
Ribut, saya dibawa nggih. Nggih, saged. Tapi niku walaupun menurut kita sebagai Syafi'iyah adalah mubtilus shalah, itu mboten pengaruh. Yang ini kok menurut sebagian ulama itu mubtil sholat, tapi menurut sebagian kalangan Syafi'iyah masih dianggap itu masih legal. Pokoknya sih belum mau bismillah itu sih buatan masalah. Nah, ini jawabannya kenapa sebagian ulama yang mengatakan itu masih dianggap boleh niku foto abot nek kula. Oh, oke, masalah. Nggih, mboten apa memang khilaf ya. Nggih, memang khilaf. Memang khilaf. Karena alasan itu sesuatu dianggap sing penting sik jamaah, sing penting tahu sik napa jenenge maca Fatihah. Padahal jelas-jelas menurut keyakinan kita bahwa orang tersebut itu tidak sah sholatnya. Tapi kenapa kita harus bertahan makmum di belakangnya tanpa ada perintah untuk mufarokoh? Oke, nyata-nyata kalau jelaskan lebih lebar lagi mawon. Di dalam kitab Kulyubi dikatakan sebenarnya dalam permasalahan sholat, al-mu'tabar yang diiktibar itu apakah i'tiqadul makmum awil i'tiqadul imam. Kan kalau kita melihat terhadap i'tiqadil makmum, lo imam walaupun membaca Fatihah dengan basmalah, tapi kalau tidak meyakini bahwa basmalahnya itu wajib, maka kalau dalam melihat i'tikadnya makmum itu suatu hal yang membatalkan. Tapi kalau melihat i'tikadnya imam yang kategorinya bukan Syafi'iyah, maka itu tetap sah. Lah, dari situ itu sudah menjadi titik perbedaan khilafnya para ulama. Al-mu'tabar itu i'tiqadul makmum ataukah i'tiqadul imam? Bahasanya seperti itu. Sehingga kalau kita kalangan Syafi'iyah, al-mu'tabar i'tiqadul makmum. Yang i'tibar itu adalah i'tiqadnya si makmum. Sehingga kalau i'tiqadnya makmum itu napa? Sah, mboten sah, ya wis mereka berarti yang enggak boleh. Walaupun menurut mereka itu sah. Ada yang berpendapat sebaliknya. Napa? Ada yang berpendapat sebaliknya. Yaitu napa? Yang mu'tabar itu adalah pendapatnya imam. I'tikadnya imam maksudnya. Jadi yang penting mungguwe imam dek niku salat sah, ya wis berarti gak masalah. Itu dalam kitab Kulyubi. Kalau kita contohkan lebih lebar, bukan hanya sekedar basmalah ya. Kalau kita mau lebih lebar, seingat kula niku wonten kok insyaallah teng ilmu ini. Ada contoh lain tentang permasalahan kalau nggak salah termasuk hal yang membatalkan wudhu versi Hanafiyah misalnya. Niku adalah fasdu. Nek misalnya napa jenenge cantuk. Imamnya melok pendapatnya kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa sing jenenge cantuk fasdu itu membatalkan terhadap wudhu. Mari cantuk lali gak wudhu langsung imami. Ya kan? Kalau kita melihat i'tikadnya dia salatnya enggak sah. Tapi kalau melihat terhadap i'tikadnya kita sendiri sebagai makmum, ya sah, bukan membatalkan versi kita. Tinggal mengikuti perbedaan khilafnya itu tadi gimana? Kalau kita mengikuti pendapat kalangan Syafi'iyah sing penting i'tikad itu sah, masih yang membedekne gak sah, ya sepangga sah. Tapi kalau kita mengiktibar yang diiktibar dari i'tikadnya imam, masih dek niku mang napa? Menganggap gak sah, ya berarti gak sah. Makanya kalau kembalikan lagi dalam madhab Syafi'iyah pun sebenarnya itu kita khilaf yang diiktibar itu i'tikadnya makmum ataukah i'tikadnya imam. Jadi kita contohkan pakai contoh yang kebalikan. Pakai contoh yang kebalikan. Sing mungguhe imam iku gak sah, tapi mungguhe makmum iku sah. Itu kalau mengikuti pendapat kalangan Syafi'iyah itu tetap sah. Karena al-mu'tabar i'tiqadul makmum. Pripun? Nggih, matur suwun. Jadi Pertanyaan yang kedua.
Memang hilang soal ini, angel di. Oke, pertanyaan kedua. Tadi disebutkan bahwa kita boleh niatul makmum atau iktidak fi asna'is sholat, walaupun itu makruh. Pertanyaannya adalah apakah kita juga mendapatkan fadilah jamaah? Atau Tengah-tengah sholat kita menggandengkan sholat kita dengan orang lain yang tanpa adanya alasan imamnya itu batal dulu kemudian ganti imam lain, ganti sopir. Rasanya ngerti nggih? Maka itu hukumnya makruh. Dan kitab anahnya dibacakan bahwa secara garis globalnya qauluhu wa yukrahu, dia juga tidak mendapatkan fadilahnya atau bahasanya ganjarannya jamaah. Ibadahnya qauluhu lakin yukrahu ay la yahsul lahu fadlul jamaah hatta bima adrakahu ma'al imam. Urusan ganjaran itu sama sekali gak dia dapatkan. Lek ganjaran jamaah gara-gara dia menggandengkan di tengah-tengah salatnya, dia gak mendapatkan ganjaran. Tapi secara hukum jamaah itu dia mendapatkan. Mulanya dengan ini dimulikakan niki qauluhu bil iktida al madhur bi annahu minal qudwah fi khilalis shalah lakin yahsulu lahu fadilatun fil jumlah bi rabti salatihi bi salatil imami. Jadi dimulikakan ngoten. Terus kalau sing ditakokno iku ganjarane, jawabannya gak mendapatkan ganjarannya jamaah sama sekali. Tapi yang ditanyakan, kalau yang ditanyakan ini adalah hukum sholatnya, hukum jamaahnya. Hukum jamaah dia dapat. Contoh untuk kita buktikan hukum jamaahnya ya. Kita Fatihah durung mari. Maro delok imam sing delok wong sing nang ngarepe awake dhewe iku wis katene rukuk, langsung tak gandengno nang ngarepe. Ben gugur napa? Kewajiban Fatihah. Wis aku niat tak gandengno iku kok gak Allah terus setengah salat. Otomatis wis koneksi gitu. Enggak ada sandi dhisik gak ada. Otomatis langsung niat jamaah langsung. Maka kalau seperti itu langsung ini hukum jamaahnya wis nyambung. Kita belum sempurna Fatihahnya wis langsung nyambung mawon, langsung rukuk berarti. Jadi secara ganjarane boten takut tidak dapat, tapi secara hukum itu tetap dapat hukum jamaahnya. Walaupun makruh, lebih baiknya tidak usah. Kan ngoten nggih. Ya kan makruh kan dari segi fadilah jamaah pahalane, tapi lek kepengin niku mang contone semisal nggih, jadi kepengin Fatihah gugur langsung jamaah atau kepengin lek jamaah penak awak dhewe gak atik ngiling-ngiling rakaat semisal lek rakaat padha. Nggih, sihah ma'al karohah. Monggo. Sing ini. Suwe ini. Ya. Bukan paham ruwet. Monggo, Pak Hancem. Imam Lagdom lho niki. Ruwet nggih. Ruwet nggih. Sakit kan ditakon Pak bingung. Malah bingung nek. Monggo. Koyo kalau manfaatin blas iku. Astagfirullah. Buat coba diulangi lagi. Wah, iku di Jadi sing iku lho. Ndak oleh ganjaran belas ya. Fadilah jamaah. Hah? Fadilah ya. Kalau oleh fadilah jamaah terus udah oleh ganjaran bisa. Lah, kok Ya, kurang gawe ya. kurang iya. Ya itu tadi loh ya, tak jelaskan secara singkat nih. Yang ditanyakan yang kedua ini tadi, maksudnya ketika ada orang dia itu berjamaah, tapi berjamaahnya itu di tengah-tengah sholatnya. Contoh ya Pak Kacong dengan salat zuhur 2 rakaat, Allahu Akbar sholat 2 rakaat. Marang nanti kula sing teko salat dhewe nang ngarepe sampean. Ya salat biasa. Moro-moro sampean kepingin menggandengkan salat sampean itu tadi di tengah-tengah salat sampean yang dapat 2 rakaat sampean gandengkan kali kula sing nang ngarepe jenengan sing sik kait salat. Maka ini namanya menggandengkan sholat yang asalnya sholat sendiri menjadi berjamaah di tengah-tengah sholat.
Ini hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh, tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Tapi kalau hukumnya jamaah itu oleh. Kalau sampean tanya gunanya apa? Berarti dapat 27. Boten. Gandeng ah. Meneng kok wis pijet. Jam balapan aja dong. Umpama ngono lho. Gak Eh, apa-apa Dok. wis. Iki iku jenenge tes-tesan ilmu. Oh, tetesan ilmu. Iyalah. Karena yang namanya fikih itu selalu menyikapi semua hal yang kemungkinan terjadi sekalipun untuk zaman sekarang belum terjadi. Itu doanya Imam An-Nawawi dalam awalnya kitab Majmu' seperti itu. Ya pembahasannya fikih itu kadang rada mustahil. Tapi ternyata nopo di era-era akhir itu benar-benar kejadian. Contoh pembahasan kalau zaman dahulu kalau ada orang memasukkan mudghah, bahasan itu segumpal darah dari perut hamilnya orang lain yang keguguran kemudian dimasukkan ke kemaluannya seorang perempuan. Marungno urip segumpal daging atau segumpal darah yang telah jadi keguguran dimasukkan ke perutnya perempuan yang lain jadi urip. Kan di zaman dia kan kegaan, kok nggak mungkin terjadi ngono. Tapi disikapi dan ternyata sekarang kejadian. Ada nih. Bon, monggo sing gitu nih. Monggo, ini nasi buahnya nih soal masalah jemaah. Saking akeh. Juru gak apa lah juru. Ya juru. Oh, tapi Monggo. Iya, misalnya Mas, kalau kan dicontohkan untuk jamaah yang sedikit lebih utama daripada jamaah yang banyak ketika imamnya itu Wahabi. Ya, tadi juga sudah disinggung sama Mas Wasim juga ketika di Masjidil Haram. Nah itu gimana? Kita lebih baik ikut jamaahnya di Masjidil Haram atau buat jamaah sendiri? Waduh. salah yang itu tuh paham sih. Salah jawab dalam masalah ini. Niki, tanggal itu kan sampun disebutaken nggih. Ojo memang yang perlu kita bahas itu salah satunya adalah dari segi imamnya. Tapi yang tidak lain, tidak bukan. Yang perlu dibahas juga masalah al-masajid as-salasah. 3 masjid yang fadilahnya sangat banyak. Itu rupanya Masjidil Haram di Makkah, Madinah sama Masjid Qiblatain. Bahasanya Masjidil Aqsa. Ibu wis fadilah gede tenan kata setengah di anak ini kan wonten to. Puji teman niki lho. Qaulu fil buyuti ma'al jami' al kasiri afdalu minha ma'al jama'al qalil. Na'am al jama'atu fil masajidi as-salasati afdalu mutlaqon. Jenengan iki nyuwun sewu bahasa digawe kasar-kasaran ae. Imam Wahabi nang kono misal ya. Ya katakan disebut itu. Tapi ini Masjidil Haram termasuk, maka jamaah di sana secara mutlak lebih utama. Berarti pengecualian ya, nggak masuk kaidah ini ya. Oke, bahasannya ya Pak. Melihat haisiah masjidnya. Melihat haisiah masjidnya. Ada. Iya, ada. Sore. Bon. Jelas ya. Terus jadi kan boten sama mamang. Aku tak salat nang hotel lain imam Wahabi. Contoh ini kan mau jelas-jelas loh, itu kan jelas-jelas. Nah itu berarti kan pengecualian, karena dilihat dari masjidnya. Oke. Iya betul. Iya. Jadi yang lebih dimenangkan masjidnya. Monggo pertanyaan pintunya. Wah, sih. Wah. Nomor auto bisa nih. Nomor langsung bisa nih. Yang baru medok nih hidayah. Tangi wow. Iya, monggo. Kula tak ngerti iki. Wah.
Mungkin nuru pertanyaannya, ya. Yang pertama nih ngeten, mau kan beono makmum berjamaah, terus pas tamai kata, pas ibu imam yakin ngerti nek imam itu batal, leses nih wow. Lah hasilnya ini kan gak rungu, sing kidik sing rungu, ya. Kan mau termasuk wajib mufaroqah. Nah, terus tindakan makmum sing ngerti niku wau. Ya napa? Dene salat imami napa ya napa. Terus salat iku mang dimulai nang para jamaah makmum niku. Ya. Yang kedua mari. Ya nek saya batal ngono. Bro. Apa kang gawe dhewe? Yakin nek imam wis batal wis sing wau. Pun di riyen. Langsung yang kedua. Sing kedua ta? Nggih. Yen maneh. Arep minggir, Ar. Terus. Sing kedua niki ngeten. Kula niki biasa berjamaah. Ya. Wis sak kampung ro biasa iki. Imam ABC iki baca terus kena pelani wis paham. Ya. Terus ukuran paling suwe niki kula umum. Imam suwe tahiyate dawa ke dongane kula. Begitu jamaah subuh. Kula niki wis mari lho kula iki durung mari. Nek kula ngarani wingi ngantuk. Ya. Kalau ada ngantuk, nek kula langsung mufaroqah. Masih ukuran di kula. Maksudnya piye? Dikira-kirakan dewa lah, iya lupa iku. Diulangi lagi. Saya garan-garan. Niki ora Saya salah ese gorek ketok kabeh lho. Monggo. Mpun. Nggih. Enten jamaah sak kampung, terus biasa jamaah di masjid itu wis biasa. Artinya masing-masing imam untuk sholat maghrib, isya, subuh, zuhur itu kriteria sebagai wis ngertos. Iki bahasa Jepang, iki genang itu kan paham. Nah, salah satu ukuran yang paling suwe, seumpama iki kula lah sing paling suwe imam itu. Pas berjamaah kali jamaah subuh lah di tahiyat akhir sing suwe iki wis biasa wis mari wis kami mati jam 2 Rabbana tunggu diwaca kabeh iku durung salam imam wis meneng ae akhir assalamualaikum lah kaya ngantuk nah niki nek kula mastani perkiraan kula niku asline ngantuk ya Maaf keturun. Oke, positif aja nih untuk assalamualaikum kaget itu juga wis ketinggalan. Nah ini gue ya apa? Nek kalau saya biasa mau faroko, terus makmum yang lain juga apa diingat atau berbudi pun di kemauan. Matur suwun. Iya, nomor pertama riyen mawon, si nomor loro sik panggah guru-guru untuk mau nih ya. Nomor pertama, kasus ketika imamnya itu ngebes. Imamnya kan ngentut, imamnya itu kentut. Ini bagaimana? Dan si makmum yang di belakangnya itu benar-benar tahu secara positif, secara yakin bahwa itu memang benar-benar ngentut. Maka cara menyikapinya bagaimana? Pertama, bagi yang makmum itu memang wajib untuk mufaroqah kalau dia masih mempertahankan posisi sholatnya. Tapi kalau dia itu wis waduh mentotrek langsung dibatalno, ya kita nggak perlu niat mufaroqah. Satu. Yang nomor dua, lalu piye iki? Napa ya? Makmum liyane sing gak ngerti iki piye? Nang iki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faidatun yajibu alal imami idza kanatin najasatu dhahiratan ikhbarul ma'mumi bidzalika li yu'ida salatahu akhdan min qawlihim walau ra'a ala sawbi musallin najasatan wajib ikhbaru wa illam yakun asiman intaha aishin. Yang kewajiban untuk mengingatkan
adalah si imam yang sholatnya batal itu tadi. Artinya begini, ketika imam ini tadi sudah batal, ya dia ojo menengae. Kalau dia tahu loh, kalau dia tahu bahwa dia benar-benar ngentut loh, ya dia jangan diam saja. Cukup saja, cukup dia itu batal, kemudian dia langsung keluar daripada sholatnya. Kemudian dia ngomong, aku sholatnya batal gara-gara ngentut. Langkah yang selanjutnya bagaimana? Istikhlaf. Istikhlaf itu mengangkat makmum baru. Mengangkat imam baru. Caranya disumanggakne. Itu seperti itu. Jadi boleh nanti masuknya ke permasalahan apa? Istikhlaf. Yang jelas kaidahnya satu, imam itu wis batal. Elingno nang wong ben gak bingung. Ini mau imamnya gak ngerti nih, wis seru makmum batal tapi imamnya gak ngerti nih batal. Imamnya sih tetap lanjut. Lalu mau. Repot, wis ngentut, jelas-jelas ngentut. Izin. Enggak, ini pengalaman Mbak Kacang asli nih. Iya kayak aneh. Jadi ternyata bukan kok gak ngerti imamnya izin. Nah, ini Kan gue. dia ngomong, akhirnya posisi salat dipertahankan sampai mati. Nah, ini. Waduh, repot lah ini. Lah, ini gue. Istikhlafnya gue wis genah. Wis kedusan iki jelas iki. Lah kan pendidikan digendikaken ngeten. Jadi bahasa beliau ini ngeten. Fa'idatun yajibu alal imami idza kanat najasatu dhahiratan ikhbarul makmum bidzalika li yu'ida salatahu akhdan min qawlihi law ra'a ala sawbi musallin najasata wajib ikhbaruhu wa illam yakun asima intaha. Bon. Terus ngeten lho. Ngeten mau secara garis globalnya dia mau. Kalau imamnya itu setelah sholat tahu ternyata baju yang dia pakai itu ada najis yang dohir, macam orang tembelak cecek semisal saya mang sholat, dia wajib untuk menghabarkan terhadap seluruh makmum agar semua makmum itu mengulangi lagi sholatnya. Jadi Pak Kacung, waduh izin aku. Meneh-meneh gak digawe mana imame. Meneh-meneh gak digawe mana. Mulane ngeten di dalam kitab Fathul Bari niku dingendikaken ngeten sing jenenge isin. Itu ada kalanya isin yang mazmum dicela, ada kalanya isin itu yang dianggap sebagai hayak yang mamduh yang terpuji. Adapun malu yang sifatnya itu tercela secara agama adalah malu yang sampai menyebabkan seseorang itu meninggalkan kewajiban ataupun meninggalkan kesunahan. Itu namanya malu yang tercela. Isinau katanya ngiling oleh kapan iki aku mang mari ngentut pas saya imam. Itu namanya malu yang tercela. Isin aku rek kate jamaah lho, jamaah barang api kok isin. Itu namanya tercela atau bahasanya hayak yang tercela. Nah, nanti ada kalanya hayak-hayak yang terpuji itu juga ada. Oh, terus niku nggih. Jadi repot iki kudu pertama makmum kudu imami pertama itu ya kalau isin kudu ngandani. Iki mang sing ngerti. Lah sing ngerti kan posisinya masih ketanggungan kalau salat dhewe. Ya kan? Enggak ada ini dia kewajiban untuk ngiling liyane dhisik enggak ada. Dia sih ketanggungan menyelesaikan sholatnya sendiri ya wis ndang-ndang dimarekno sholate. Sholate dhewe mah ndang-ndang dimarekno. Nah terus marono gawe pengumuman berarti iku Mas sing makmum. Ya iku. Iku isin mana iki kok makmum iki? Mboten makmum yang dia tahu nih lho. Kan imamnya kan ngentut. Dene enggak ngerti utawa pancen betah isin dene iki bahasane ngoten. Wis sengaja wis kamur lanjut ae. Sementara yang di belakang ini benar-benar tahu. Berarti kalau seperti itu dia makmumnya ini mufarokoh mawon, wajib mufarokoh. Kemudian dia menyelesaikan sholatnya sendiri. Setelah menyelesaikan sholatnya sendiri, langsung ngomong, iki mang imamnya ngentut.
Manten. Berarti makmum sing ngerti bang ngomong nang imam dia betul toh. Apa langsung nang kanca-kanca makmum. Ya ngomong kan sedanten. Masalahnya kan itu, kalau jelaskan. Secara garis besarnya, perkara yang membatalkan sholatnya imam itu tidak langsung dihukumi juga membatalkan terhadap sholatnya makmum. Kalau balik tidak semua perkara yang gara-gara imamnya batal langsung akhirnya makmumnya dihukumi batal. Betul semua seperti itu. Kalau dalam kitab bajirnya ditafsir, salah satunya adalah yang nanti menyebabkan sholatnya makmum itu juga batal ketika apa yang menyebabkan batalnya imam itu termasuk hal-hal yang sifatnya itu dohir, pertelo. Kayak gini contohnya ngentut banter, marungono ono najis sing terlihat. Adapun hal-hal yang sifatnya gak pertelo, bahasanya ada. Contohnya imamnya itu tadi ternyata salat dalam keadaan junub. Lali burung adus. Kejadian boten banyak kita. Kejadian gitu. Bunyi saya kata Tahu dah makanya. iya, aku mau bayar isor. Oh iya lali aku mau burung adus aku. Maka kalau seperti itu, sholatnya makmum itu tidak dianggap batal. Karena memang ini sifatnya tidak pertelo, tidak tampak kepada para makmum. Makanya dianggap boten batal. Enggak niku kan jelas ngesesing Nah, banget. ini kalau sing kan termasuk Pertelo, pertelo. gitu. Maksud itu hukumnya makmum ini kalau nggak diiling, kalau nggak dandang mufarokoh, kalau dia tahu nih ya hukumnya menjadi batal. Macam itu. Apa langsung Sing paling eco niku asline insyaallah. Paling eco niku tengene sekali kitab Imam Nawawi itu mensahihkan, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa khobas najis itu baik zahir maupun batin itu tidak ada bedanya. Makmum tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Ini prakteknya ngeten. Kalau imam misalkan wudhu atau apa, misalkan ada orang sholat jamaah, kalau zahir kan karuane. Misalnya pulau ketemu kali Pak Kacong, yo ngerti Pak Kacong mau nang jeding yo ngerti. Kan saya tahu berarti. Zahir itu Ramadan. Marun sembahyang jamaah be aku yo ngerti lek kapan wong gak wudhu. Ketika akhir saya ingat loh, gak wudhu hari kemarin. Jadi imam yo opo. Iki lek cara melok pendapat sing mau jelas batal salatnya, wajib mengulangi. Karena itu barang zahir. Barang batin itu kan kalau saya nggak tahu, kan mau nggak karu aku nggak tahu mau kapan wudhu tak gak karu. Itu namanya urusan batin, saya nggak tahu. Kalau urusan zahir kan mau bareng sampai awak dhewe, yo ngerti nguyune, ngerti gak wudune, moro-moro sembahyang. Nanti barangnya barang. Bapaknya ngono. Lah itu di dalam satu kitab itu dikatakan tidak ada perbedaan. Baik urusan hal yang membatalkan itu tadi zahir atau batin sama-sama la tajibu alal makmum al-qi'at. Khobas untuk urusan najis itu bagi makmum tidak ada kewajiban untuk mengulang. Ini enak asli. Soalnya kadang yo nopo nggih. Masih awak dhewe ruli cara Pak Kacong itu urusan imame. Urusanku yo mentutku dhewe. Ngoyoku dhewe, najisku dhewe. Urusan najis imam, bukan urusan saya. Ini enak, ini solusi saja. Tapi nanti coba dicarikan dulu apakah itu untuk semua kasus ataukah itu untuk khusus kasus najis saja. Karena kalau ibaratnya khobas, najisnya itu apa? Ibaratnya itu khobas. Begini kita I'anatul Talibin itu diberdawakan ya kan. Wasohakan Nawawi fit tahqiq adama wujubil i'adati mutlaqan. Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq menyatakan tidak wajib untuk mengulangi sholat bagi makmum secara mutlak.
Sawa'un kana al-khabathul ladzi tabayyana fil imami dhahiran aw khafiyan. Baik khabath yang nampak pada diri imam itu dhahir maupun samar, tetap tidak ada kewajiban bagi makmum untuk mengulangi. Kan ibaratnya khabath. Napa semua kasus yang lain juga seperti itu. Makanya kasus yang lain seperti itu kan enak. Mesti ngembes mau kan masih gak kondo karepmu. Masih sing makmum situ sing ngerti mau gak kondo ya wis malah penak. Mau dikandani ya wis aku mau baleni kok. Mau supaya wis mari ya. Karuan nek kandani ket mau. Mau saya wis males laya-laya ngene kon baleni sembayang. Males. Nanti kalau memang ditemukan ibaratnya itu berlaku bagi semua. Kalau sementara ini ibaratnya khobar. Cuma kalau untuk masalah iklam, kewajiban untuk memberitahu, itu tentu yang berkewajiban itu adalah al-fa'il, pelakunya yang bersangkutan. Lah urusan tentu te imam, mestine yo sing ngandani yo imam. Kalau urusan wong, Pak Kacang murine imam perlu membes, ngandani nang wong-wong. Iya lek membes temenan iki mau. Kan kawan kami kondo ya. Fitnah boleh. Artinya apa ya? Pasti kalau fikih itu mengatakan kewajiban untuk iklam, kewajiban untuk memberitahukan, itu pasti urusannya pelakunya. Sopo, sing ngentut imam, ya berarti imam yang ngasih tahu ke yang lain. Nah, sing repot tuh imam dari Pak Kacang mau izin. Nah, izin gak gelem batal lanjut aja. Nah, ini repot. Akhirnya kan makmum kan akhirnya nggak tahu bahwa dia itu dalam kondisi hadas. Artinya hadasnya itu hadas khafi, hadas yang tidak diketahui oleh makmum. Sehingga makmum ya cara ngono batalnya dari mana? Lek cara ngerti itu ada unsur taksir, ada unsur kecerobohan kesalahan dari makmum. Wong kamu tahu sudah tahu batal, sudah tahu sholatnya nggak sah kok kamu masih ikut. Nah itu beda lagi. Tapi lek nggak ngerti lo terus salahin kan? Enggak ngerti. Ini kok wis jelas ngerti nih kok. Yakin nek wis batal. Sing setunggal, sing itu deh maksudnya. Oh, sing itu kan betul semerah. Iya. Kok cara diomongi sembayangku batal itu kok dine nggak sadar batal. Lah ini mau sing rumah ngopo wajib. Nah, masalahnya kan yang satu kan dia kan mufarokoh karena dia tahu kan. Akhirnya dia memisahkan diri dari jamaah dan dia melanjutkan sholat. Lah posisi makmum yang lain ya sholat karo imam nih. Kan sholat karo imam nih. Mufaroke ini pas bareng. Mufaroke wis kare-kare, ditutup bisa ndak dene bareng. Ayo. Nggih. Atasnya ngeten. Bareng niku ada dua. Ada yang memang betul bareng. Ada yang kebetulan bareng. Pak Mas Tinggi. Terus misalnya sholat ini rasa rakaat. Itu akhirnya yang satu makmum yang tahu bahwa imamnya itu batal, mungkin kentut. Itu akhirnya memisahkan diri dari imam. Mestinya kalau memisahkan diri, maka af'alus sholatnya, perilaku sholatnya itu tidak bergantung kepada imam. Lah aku Fatihahku ismari yo rukuk. Lah aku rukuk ismari maknanya yo tidak perlu menunggu imam. Ini kebetulan. Nah, kebetulan bareng. Kalau kebetulan bareng nggak ada masalah. Artinya tetap mufarokoh kan. Yang bermasalah itu kalau dipaskan. Gak perak sawangan imam itu mulai rukuk kene wis rukuk. Itu yang namanya membersamakan. Kalau membersamai maka itu batal. Meskipun sudah niat mufarokoh. Karena itu namanya menggantungkan sholat kita dengan sholat orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, contoh lah, sholat dewi-dewi gak batal imamnya. Tapi awak dewi sembahyang untuk nongol. Kudu rukuk kene melok rukuk. Kudu itidal kene melok itidal. Padahal gak jamaah. Itu batal sholatnya. Karena apa? Itu namanya ta'liqus sholat ala sholatil ghair. Itu namanya menggantungkan sholat kita dengan sholat orang lain tanpa ada pembuktian. Ini kalau bacakan mawon ibaratnya masalah makmum itu wajib mengulangi ketika kapan mawon dan tidak wajib mengulangi ketika kapan mawon. Soalnya pemahaman yang ada di masyarakat, itu pokoknya lek imamnya batal berarti kabeh makmumnya yo batal. Kan ngoten pemahaman masyarakat wong kene sing nyopir kok. Nek sing nyopir mendem, nek sing nyopir ngantuk yo kabeh yo kecelakaan. Sing nyupir teko nggon makmume gak dipondo. Napa? Anda sing ngoten, kecualian. Kalau bacakan ngoten. Jadi itu anggapan di masyarakat. Kita apa namanya kita benarkan pemahaman ini sebenarnya yang benar bagaimana. Tengeri kita bayi juri mau, gak usah gede-gede. Tengeri beliau dawuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fajumlatus suwari iskun.
kesimpulannya semua bentuknya itu ada 9. Walau bana imamuhu imro'atan au khumsa wajabat al-i'adatu. Kama law bana kafiran au mukhfiyan kufrahu au ummiyan wal ma'mum qari'un au muqtadiyan au tarikan lil fatihati fi jahriyati au li takbiratil ihrami au sajidan ala kummihi au danajasatin dhahiratin. Jadi batal itu di dalam pertama ketika ternyata imamnya itu seorang perempuan. Ana wong wedok tomboy semisale, pajakane persis koyo wong lanang, akhirnya didadekno imam. Pertama itu dasar. Atau khunsa, orang yang enggak jelas kelaminnya. Yang nomor 3, orang kafir. Ini sering, ini banyak terjadi. Jadi awali Islam marono dekne selama Islam niku pancen jobe jadi imam. Marono tengah-tengah Islam dekne iku murtad, kadung jobe wis biasane napa iku jenenge ngimami. Eman. Itu biasa sih diterusno, banyak ini kejadian seperti ini. Waduh. Au mukhfiyan kufrahu, sengaja menyamarkan terhadap kekufurannya. Itu batal. Ataupun makmumnya itu bisa membaca, imamnya tidak bisa membaca, tidak bisa meninggalkan Fatihah ataupun meninggalkan takbiratul ihram, atau imamnya itu ada najis tapi najis yang dohir, najisnya kelihatan. Itu yang batal. Yang enggak batal nopo? Bi khilafi ma law bana dza hadasin walau hadasan akbar au tarikan linniyah au lil fatihah fi sirriyah au da najasatin khafiyah fala tajibu al i'adatu alal muqtadi lin ifa'it taksir. Kalau imamnya itu merupakan orang yang hadas, walaupun hadas besar, ataupun dia meninggalkan terhadap niat, atau dia meninggalkan terhadap Fatihah tapi dalam kondisi sholat yang siri, atau dia najisnya itu batin, najis yang batin, maka kalau seperti itu hukum makmumnya sholatnya tetap sah. Berarti kalau kita kembalikan lagi nyun sewu lagi, kira-kira bisa dianggap makmum boten nih, Mas. Kan ngentut iku kan makmum sing buri-buri kan yo gak ngerti to. Lagi sing setunggal mang lho, kan sing ngerti setunggal kan itu yakin. karena dia sudah yakin, maka wajib buka rokok. Kalau yang benar-benar yang belakang tidak tahu karena ini kategorinya hadas, berarti nyebutan masalah, dia tetap lanjut. Berarti cara makmum sing ngerti mang luwe apike gak usah ngandani bisa karo. Lho, mboten parah. Walaupun gak maksudnya ngandani makmume. Berarti jaring mana karo kan hobi kan gak masalah. Memang kan para makmum ini kan gak dosa gitu. Artinya sholatnya juga tetap sah. Tapi tidak semua hal yang sifatnya itu nggak berdosa itu dibiarkan saja. Kayak contohnya itu tadi ya, kalau ada orang hendak melaksanakan sholat ternyata di bajunya itu ada najis. Lah kan kalau dia nggak tahu kan nggak dosa. Tapi tetap kita wajib untuk mengingatkan. Berarti kok piye makmum sing mari imam yo ngandani nang makmum liyane bahwa imamnya ini ngentut, wajib untuk niat mufaroqah, tinggal melanjutkan tapi niat mufaroqah. Sampun selesai. Ada. Monggo. Sing intine kok menawi ada yang kurang sepakat. Sampun. Sing 11. niku wae. Pun monggo Mufaroqah. Alhamdulillah sampun nonton sawit dalam menika mugi-mugi saged maringi manfaat dhateng kita sedaya khususnya dumateng sedherek kula dhateng bersuwun monggo diampun akhir kali Fatihah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ini ya, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kono iki? Kowe kacang mesti duwe ya. Telune iki isi. Nggone diatur, nggone. Se. Tempatnya. Tempatnya. Ya. Tempatnya ini di mana ini? Ini dimusnahkan. Dibersihkan dulu. Yo sewu sing kelebet monggo miyos angge foto. Monggo. Loh kan ini kan ngerti saja sih kemarin. Rekor tak wingi, Bing. Hah? Rekor gak wingi ta, Bing? Apa iso? Loh kurang. Oh, minta.